Hai teman-teman, selamat datang lagi di Bagi-Bagi Bahasa. Dan sesuai dengan request yang saya dapatkan di Facebook, kali ini kita akan membahas mengenai TOEFL tips khusus untuk bagian structure and grammar. Ya, jadi langsung aja. Mungkin sekedar untuk mengenalkan TOEFL itu sendiri. TOEFL biasanya dibagi menjadi 3 bagian, yaitu bagian pertama yang listening atau mendengarkan, kedua structure and grammar, ya, yaitu tentang struktur dan tata urut kalimat, dan terakhir adalah reading comprehension atau latihan membaca. Kali ini kita akan membahas tentang structure and grammar. Tapi sebelum itu, saya akan memberikan suatu rahasia kecil ya kepada Anda semua, bahwa pada dasarnya apabila Anda menjawab lebih banyak jawaban yang benar untuk bagian structure and grammar, nilai Anda akan otomatis semakin meningkat ya. Jadi di sini saya tekankan bahwa TOEFL itu ya, untuk mendapat biji sebanyak-banyaknya atau mendapat nilai sebanyak-banyaknya, maka berinvestasilah di bagian structure and grammar ya. Walaupun jumlah soalnya paling sedikit, dia bobot nilainya paling banyak ya. Dia hanya 40 soal dan hanya bisa dikerjakan dalam waktu 25 menit. Ya, jadi Anda harus cepat. Dan kalau bisa kita juga menggunakan strategi yang tepat pula. Jadi tidak asal ngitung kancing ya, bismillah gitu ya, nomor jawabannya C gitu. Aduh, jangan sampai kayak gitu ya. Jadi kita harus benar-benar tepat strateginya. Oke, langsung aja saya bagikan tipsnya. Ya, pertama sudah saya jelaskan tadi, dalam structure and grammar itu terdapat 40 soal, 40 questions dalam 25 menit. Dan itu hanya bisa dalam waktu 25 menit. Jadi setelah kita mengerjakan itu, kita tidak bisa kembali lagi mengerjakannya lagi, kita harus maju ke depan ya, atau nggak bisa dianggap curang. Oke, ada tipe soal apa aja sih yang dalam structure and grammar? Ya, ada 2 bagian utama, yaitu fill in the blanks yang contoh seperti ini, dan kedua adalah error recognition ya, atau kita harus melihat mana kalimat yang salah, bukan kalimat yang mana, bagian dari kalimat yang salah. Oke, dan untuk menghadapi TOEFL itu sendiri, Anda sudah harus siap ya, maksudnya siap dalam artian siap berperang ya. Tapi kita tidak berperang dengan senjata, kita berperang dengan kata-kata, berperang dengan vocab, berperang dengan amunisi yang sudah kita siapkan. Jadi di sini tidak ada resep instan. Jadi Anda harus benar-benar vocab udah jadi, grammar udah paham ya. Kalau itu udah semuanya sudah dapat ya, saya yakin Anda bisa menghadapi ini dengan baik. Tetapi di sini akan saya bagikan sedikit tips yang paling utama, dan ini menurut saya adalah akar dari bahasa Inggris, yaitu kita harus tahu struktur kalimat utama, yaitu bentuk subject, verb, object. Oke, jadi apabila kita udah paham ini, kita sebenarnya tidak perlu untuk banget menghafal rumus ya, yang subject plus verb 3, verb 2 dan sebagainya. Asal kita tahu mana yang subjek, apakah dia nyambung dengan verbnya, apakah dia nyambung dengan objeknya. Oke, maksud saya seperti ini. Contoh, kita di sini punya satu kalimat ya, dan kita terapkan ini di sini ya, rumus SVO ini. Oke, kita perhatikan di sini ada, kita cek dulu apakah sudah ada subject, verb atau object. Oke, kita cek verb ada apa enggak. Di sini ada verb yaitu are, dan objeknya small and white ya, ini keterangan berarti. Jadi di sini kita butuhkan adalah subjek, dan sekali lagi subjek juga tergantung pada verb atau kata kerja. Perhatikan kata kerja di sini are, yaitu jamak, sehingga di sini kita juga membutuhkan subjek yang ding ding ding
jamak pula. Oke, jadi kita lihat ya di antara A, B, C, D ini manakah yang jamak. The adalah artikel, jelas-jelas dia bukan subjek karena dia membutuhkan subjek. Apabila ditaruh di sini the tea plant, oke, betul dia jadi subjek, tetapi are, hello ya, are itu jamak ya, jadi tidak nyambung dengan the tea plant yang tunggal, jadi otomatis the ini bukan jawabannya. Begitu pula juga on the, sama aja ya, toh juga hasilnya tunggal sedangkan di sini jamak. Jadi B otomatis tidak atau tidak tepat. Begitu. Nah, kita punya C dan D. Dan di sini yang paling tepat yang nyambung dengan R adalah flowers. Ya, flowers. Jadi kita harus tinggal milih manakah yang the atau having. Oke. Dan di sini yang paling tepat adalah yang D dengan kata the. Karena apa? The sebagai artikel menunjuk pada subjek. Oke, kalau having di sini artinya mengalami atau memiliki flowers the. Oke, having flowers the tea plant are small and white. Apabila kita menggunakan C, kita harus ada koma di sini karena having itu dia membentuk suatu klausa atau bagian awal di dalam suatu kalimat dan itu wajib ada koma. Sedangkan di sini tidak ada koma, maka dari itu jawaban yang paling tepat adalah yang D, the flowers of the. Oke, jadi mungkin itu dulu tips dari saya ya tentang TOEFL Structure and Grammar ini. Dan untuk error recognition prinsipnya sama ya, mungkin Anda sudah tahu ada garis bawah di jawabannya tersebut. Tips saya adalah lihatlah kalimat itu apa adanya ya, jangan terlalu mikirin garis bawah yang ada ABCD-nya itu dulu. Oke, dan ingatlah inilah yang akan menyelamatkan Anda, subject, verb, object. Oke, itu dulu. Apabila ada pertanyaan, mohon isi di komen. Oke, jadi begitulah TOEFL tips dari TV. Sampai jumpa di video berikutnya. Sampai jumpa.